Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan ya terkait saham Telkom ya yang profitnya sih naik ya di tahun 2023 ini sepanjang Januari September, tapi harganya nih masih turun terus ya dia. Jadi agak anomali gitu ya, profitnya naik tapi harga sahamnya turun ya. Apakah ini saat yang baik ya untuk membeli ya sebelum window dressing nih ya, mumpung masih ada waktu nih ya di bulan November ini. Nah, silakan simak video tentang Telkom ini ya. Mungkin ada info-info yang mungkin berharga untuk teman-teman, termasuk nanti prediksi dividen dari saya kira-kira berapa rupiah ya dan berapa persen dividen yieldnya kira-kira. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa saya ingin menginformasikan video-video menarik ya yang mungkin berguna untuk teman-teman ya terkait saham TRJA gitu ya yang akan diakuisisi MYOH, lalu ada saham pelayaran Nelly ya, lalu ada juga MPMX Demas dan juga saham ya yang pembuat paspor ya yang baru saja kumdet, sebenarnya udah lewat sih kumdetnya di hari Jumat kemarin nih kalau nggak salah ya, yang dimana dividen interimnya cukup besar ya, itu baru dividen interimnya saja. Tapi kalau teman-teman masih menonton ya, ingin menonton gitu ya, siapa tahu ya persiapan untuk dividen finalnya nanti ya di tahun 2024 bisa nanti video-video ini linknya teman-teman klik ya di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Sebenarnya nggak perlu diperkenalkan lagi lah Telkom perusahaan apa gitu ya, dimana kita semua tahu kalau ini mayoritas dimiliki oleh pemerintah RI ya, dimana 52,09%-nya dimiliki oleh pemerintah RI dan sisanya berarti oleh publik ya. Telkom didirikan tahun 91 ya. Nah ini ya pemilik sahamnya tadi kan publik. Nah ini bagian dari publik kan ya, komisaris, direktur utama. Jadi hampir semua komisaris dan direktur di Telkom itu memiliki saham ya secara pribadi ya. Berapa orang doang yang punya nih? 5 orang doang yang punya, sisanya memiliki saham ya. Kalau secara persentase kecil sih ya, 0,006 ya, tapi kalau secara jumlah lembar saham nih 6 juta saham gitu ya, 6 juta lembar dikali harga saham Telkom sekarang sih udah berapa tuh, 20 miliaran mungkin ya, belasan miliar atau 20 miliar mungkin ya, bisa teman-teman hitung sendiri lah ya. Oke, lalu ini adalah beberapa anak usaha ya, entitas anak dari Telkom, di mana di sini ada Telkomsel ya, pasti kita sudah sering dengar. Lalu ada Multimedia Nusantara ya, layanan dasar, layanan digital, industri ICT ya. Lalu ada Telkom Satelit ya, perusahaan yang portfolio bisnis satelit ya, memberikan layanan digital berbasis satelit. Lalu ada juga Mitratel ya, MTEL ya, pasti teman-teman juga sudah tahu. Lalu ada apa lagi nih, infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain ya, yang bisa teman-teman silakan baca di pause aja videonya ya untuk lebih detail ya. Nah ini juga anak usahanya. Nah ini ada juga Neutradisi ya yang fokus ke data center nih ya. Data center sekarang cukup banyak ya, dibutuhkan orang gitu ya, data center ya. Oke, lalu ini beberapa pangsa pasar ya. Kita mulai dari pangsa pasar segmen mobile ya, di mana berdasarkan info ya yang didapat di laporan tahunan Telkom di tahun 2022, Telkomsel itu memiliki 156,8 juta pelanggan seluler ya, di mana itu turun 10,9% dibandingkan tahun 2021 ya. Nah, kalau secara market share ya bisa lihat di sini, tahun 2022 market share dari Telkomsel itu 49,5. Lalu sisanya itulah kompetitor ya. Kompetitornya ada Indosat, Excel 3 ya. Lagi Friend ya. Nah ini sebenarnya turun ya, karena di tahun 2021 tuh market share-nya 59,3, bahkan di tahun 2020 tuh 58,9 ya. Jadi mulai kegerus sedikit demi sedikit ya si Telkom ya, Telkomsel ya. Jadi harus berjuang lebih keras lagi nih supaya tidak tergerus terus ya market share-nya. Oke, lalu untuk pangsa pasar segmen consumer ya, di mana Telkom ini memiliki IndiHome ya. Ya, di informasi laporan tahunan dikatakan pada akhir tahun 2000 sampai akhir tahun 2022 pemasaran fixed broadband IndiHome berhasil meraih 0,6 juta ya, 600.000
pelanggan baru nih berarti ya, sehingga kumulatif sekarang ada 9,2 juta pelanggan IndiHome, dimana secara market share masih menguasai market share 75,2%, tapi lagi-lagi kalau dilihat dari tahun 2021 dan 2020 ini ada terjadi penurunan ya. Oke, berarti sejak tahun 2020 itu turun 5%-an ya pangsa pasar dari IndiHome ya. Lalu ada pangsa pasar segmen wholesale ya dan international business. Nah, ini yang lebih ke perusahaan-perusahaan besar ya, di mana market share di segmen ini kan sebenarnya macam-macam ya. Bukan, kalau ini kan tadi market share-nya tower Mitratel ya. Jadi Mitratel kan yang tower telekomunikasi ya, itu market share-nya 40,6%. Nah, kalau ini naik nih berarti ya. Karena di tahun 2020 hanya 26,9%, 2021 naik lagi jadi 31,7%, dan tahun 2022 naik ya 40,6%. Lalu ada juga yang misalnya ya, interkoneksi voice itu pangsa market share-nya Telkom 88,6%. Lalu untuk wholesale network itu 62,3%, wholesale internet 22,6% ya. Jadi cukup menguasai nih untuk interkoneksi voice dan juga wholesale network ya. Dan juga tower nih dia cukup menguasai ya. Oke, lalu ada segmen enterprise juga ya, dimana ini ya pangsa pasar sistem integration itu mencapai 14,6% ya. Lalu pangsa pasar bisnis proses outsourcing itu 54,6%. Lalu bisnis satelit itu menguasai pangsa pasar 29,4% ya. Nah, ini yang kalau sistem integration ya, kalau dibandingkan dengan kompetitor ya masih kecil lah ini ya, karena Telkom hanya menguasai 14,6% saja. Oke, sebelum kita masuk ke bagian ke laporan keuangan maupun berita-berita terkini dari Telkom, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman ya. Mungkin nanti linknya juga bisa saya taruh di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ini ya. Mudah-mudahan sih keluar ya kolom di pojok kanan atas itu untuk mensubscribe. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita flashback dulu. Tahun 2022 pendapatan dari Telkom naik 2,86% ya, dan profitnya turun cukup dalam nih ya, 16% ya. Jadi profitnya hanya 20,75 triliun nih tahun 2022, sedangkan tahun 2021 itu 24,76%. Nah, bagaimana di tahun 2023? Secara pendapatan naik terus ya dari kuartal 1, 2, dan 3 walaupun naik tipis. Sedangkan profitnya di kuartal 1 naik 5%-an, di kuartal 2 turun 11%. Nah, di tahun ini naik cukup besar nih ya, 106% nih profitnya ya. Nah, kalau ini disetahunkan ya, ditotalkan dari Januari sampai dengan September, pendapatan dari Telkom itu naik 2,17%. Lalu setelah dipotong biaya-biaya expenses ya dan cost itu, jadi operating profitnya itu naik 10,8% ya. Oke, sehingga laba bersihnya itu naik 11,8% ya, setelah ada pemotongan pajak dan beban-beban keuangan ya, itu naik jadi 11,28% dengan earning per share 196,84 rupiah ya. Nah, ini per segmen ya, ada segmen mobile, consumer, enterprise, dan tadi ini ya wholesale tadi ya. Wholesale apa tadi ya? Kita balik dulu ya. Nah, nih wholesale and international business ya, WIB ya. Bukan waktu Indonesia belanja ini ya. Oke, nah itu bisa dilihat pendapatan paling banyak masih dari mobile ya, 63. Ini dalam miliar ya, berarti 63 triliun ya, 63,7. Benar ya. Oke, lalu konsumernya di peringkat kedua ya, 19,7-an nih. Dan seterusnya ya. Dan kalau kita lihat dari tahun lalu ya, dimana nih 63,487 ya, berarti ada kenaikan sedikit ya dari segi mobile. Begitupun dari segmen-segmen lainnya itu juga naik ya, naik semua ya. Ya, oke. Walaupun naiknya sedikit-sedikit ya, tapi semua segmennya pendapatannya itu naik semua.
Nah, kalau dari kuartal 3 ya versus kuartal 2 bisa dilihat sini ada kenaikan pendapatan 0,99% saja, dan profitnya naik lebih tinggi ya, 6,49%. Nah, ini berita-berita di bulan November ya, di mana jalin kerjasama dengan Starlink ya. Sebenarnya kerjasama dengan Starlink ini udah sejak ini ya, Juni 2022 ya. Jadi ya ini tiba-tiba beritanya dimunculin lagi ya. Mungkin nggak tahu lah ya, mengajak retail mungkin untuk membeli Telkom nih gitu ya. Oke, karena ini sebenarnya kerjasama udah sejak Juni 2022 gitu ya. Lalu di terbaru juga nih ya, di hari Kamis itu Telkom juga nongol lagi di berita ya, terus mengembangkan bisnis data center ya, yang tadi ya lewat anak usaha yang Neutra DC ini ya, di mana awal tahun depan akan membangun data center baru di Batam ya, dengan luas lahan sekitar 5 hektar. Nah, ini rasio-rasio dari Telkom ini, mana PR-nya 13,8 kali. Kalau kita lihat histori sejak 2017 ini terlihat murah ya, karena dia jauh lebih rendah dibandingkan histori PR di tahun-tahun sebelumnya, dan PBV-nya juga 2,32 termasuk rendah dibandingkan historinya, dengan ROE 16,84% yang juga termasuk sudah ya, tinggi ya, tinggi ya, termasuk tinggi lah, karena sempat 15 nih ya. Jadi 16 ya sudah cukup tinggi ya. Dengan DER yang ya DER-nya lumayan juga nih, 0,82 ya, tapi tetap masih di bawah 1 ya DER-nya. Dan Telkom ini masuk ke sektor infrastruktur dengan subsektornya itu telekomunikasi. Kalau kita lihat rata-rata PR dari subsektor ini 8,35, berarti PR-nya Telkom ada di atas rata-rata subsektornya. Begitupun dengan PBV-nya ya, ini subsektornya kan 1,85 aja tadi, PBV-nya Telkom 2,32 kali ya. Dengan subsektor itu DER-nya 0,29 ya, DER-nya Telkom 0,82 ya. Ini bagus nih subsektor telekomunikasi ya, PR-nya 8,35, PBV 1,85 ya. Oke, ini ya rata-rata PR dari Telkom ini berarti data 3 tahun terakhir ya, dimana rata-ratanya 17,44. Saat ini kan PR-nya tadi 15, di sini 15,15, yang tadi 13,8 ya. Oh, itu karena disetahunkan ya. Kalau ini mungkin per saat ini ya, per dengan yang harga sekarang dan earning sekarang ya, bukan earning yang disetahunkan. Jadi 15,15, jadi dia sudah cukup jauh ya di bawah rata-ratanya ya. Dimana kalau kita lihat di Juli 2021 dia juga sempat turun jauh nih ya, pernya ya, di berapa nih, 14-an kali ya, terus dia naik terus nih ya. Apakah hal ini akan terulang lagi gitu ya? Ini kan udah deket-deket 14 komaan ya. Jadi sudah cukup murah. Kalau ini kan sebenarnya kan data historis ya, data masa lalu. Jadi kalau dibandingkan dengan data masa lalunya, memang si Telkom ini sudah terlihat murah ya, karena PR-nya jauh di bawah rata-rata PR-nya di 3 tahun terakhir. Nah, sekarang kalau rata-rata di 5 tahun terakhir ya, kalau tadi kan 17,44, kalau 5 tahun terakhir malah lebih tinggi lagi nih PR rata-ratanya ya, di 17,97 ya. Oke. Nah, ini PBV ya, PBV data histori PBV selama 5 tahun terakhir, di mana rata-ratanya di 3,49. Nah, ini juga sudah cukup jauh ya di bawah rata-rata PBV dari Telkom 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan Excel, ISAT ya, Indosat dan juga Friend ya, di mana Friend ini kuartal 3-nya belum keluar ya. Jadi kita pakai data kuartal 2 yang disetahunkan ya, di mana Telkom earning per share-nya 262 ya. Kalah dari ISAT ya, tapi jauh lebih besar dibandingkan Excel maupun Friend. Lalu PR dari Telkom ternyata yang paling kecil ya dibandingkan pesaing-pesaingnya nih. Lalu PBV-nya bukan yang paling kecil ya, termasuk yang paling tinggi ya. Iya paling tinggi nih berarti ya, di antara 3 lainnya. Tapi ROE-nya juga yang paling tinggi ya. Dan DER-nya yang paling ya kecil ya. Jadi dia hutangnya paling kecil dibandingkan Excel, Indosat dan Friend ya. Ya Friend ini yang paling jelek sih ya kalau dilihat secara rasio ya, karena dia masih merugi nih ya sampai dengan kuartal 2. Oke, jadi kalau dilihat ya Telkom masih
still the best lah di antara Excel, Indosat dan Friend ya. Kalau kita lihat berdasarkan PER, PBV, ROE maupun DER-nya ya. Nah, ini chart dari Telkom ya. Kalau kita lihat setahun 2 tahun kebelakangan dia sempat harga paling tingginya itu di 4.800-an ya. Mungkin ini 4.850 mungkin ya. Dan sudah turun ya, karena dia sempat ke 3.400 nih ya di awal-awal November ya. Jadi sudah turun sekitar 29%-an ya. Sudah cukup dalam nih turunnya ya. Dan kalau kita lihat ini ya dari awal Agustus ya, ini yang di kotak kuning dulu ya. Dari awal Agustus sampai bulan apa nih? Oktober akhir mungkin ya, atau November awal sih ya. Dia kan sideways ya. Jadi penentuan tuh apakah dia akan tembus ke atas atau malah tembus ke bawah ya. Ternyata dia tembusnya ke bawah gitu ya. Turun sampai ke 3.400 atau 3.300-an di sini ya. Lalu setelah itu dia naik cepet ya sampai ada gap besar gini nih. Oke. Tapi habis itu langsung ditutup lagi ya gapnya ya. Dan sekarang mencoba naik nih. Jadi kalau kita gambar trend line-nya seperti ada symmetrical triangle di situ ya. Nah, apakah dia bisa tembus trend line symmetrical triangle ini ya, dan bisa bertahan di area kotak kuning ini nih ya. Oke, kalau dia bisa bertahan terus di area kotak kuning, mungkin selanjutnya dia akan bisa menembus si kotak kuning ini nih. Kotak kuning ini berapa nih harganya nih ya? Ya teman-teman cek lah ya di sini ya. Kayak si 3.850 nih kayaknya ya. Nah, silakan teman-teman ya ukur saja nih risk and reward-nya ya. Apalagi kalau tembus symmetrical triangle ini sih cukup menarik ya menurut saya Telkom ya, secara teknikal. Oke, nah kalau secara dividen seperti apa ya? Nah, ini histori dari pembagian dividen Telkom, di mana biasanya range dividen payout ratio-nya adalah di 70 sampai dengan 90% ya. Ya, tapi paling sering ya di antara 70 sampai dengan 80% lah. Bisa kita asumsikan seperti itu. Oke. Nah, earning per share dari tiap kuartalnya ada di sini ya. Nah, itu kalau dijumlahkan kan sampai September itu earning per share ada 196,84. Nah, kalau kita asumsikan earning per share kuartal 4-nya itu sama dengan kuartal 3 ya, alias Rp68, berarti total earning per share-nya sampai dengan Desember itu 260,84 ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 80% ya, berarti dividennya sekitar 211,87 dengan harga saham yang sekarang ya 3.620 ya, berarti kalau dividennya 211 ya, dividen yield-nya sekitar 5,8% ya. Dan biasanya bulan Juni ya pembagian dividennya ya. Kadang-kadang dia ada interimnya, tapi belakangan ini dia setahun sekali aja ya bagi dividennya. Nah, itu kan kalau optimis ya 80% ya. Kalau dividen payout ratio-nya 60% ya. Oh ya, karena ini ternyata sempat 60% di tahun 2021 ya. Kalau dividen payout ratio 60%, maka dividennya prediksinya 158,9, sehingga dividen yield-nya sekitar 4,38%. Jadi cukup menarik ya. Kalau kita ambil yang dividen payout ratio yang pesimis ya 60%, itu masih di atas bunga deposito ya. Dan belum lagi kalau ditambah dengan capital gain yang mungkin bisa kita dapat ya dari kenaikan harga saham Telkom ya. Jadi kalau menurut saya menarik sih Telkom ini ya. Bisa dimasukkan ke watchlist atau langsung di buy aja gitu ya. Tapi sekali lagi ya, disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Sekali lagi teman-teman silahkan melakukan riset secara mandiri ya, sehingga bisa memutuskan apakah membeli di harga sekarang atau masih nunggu ya di bawah harga 3.400, atau mungkin nunggu sampai dia turun lagi ke 3.400 gitu ya, baru dicicil beli, atau one shot aja langsung sekali beli gitu ya. Oke, tuliskan pendapat teman-teman ya. Apakah teman-teman optimis Telkom ini akan bisa naik harganya ya, atau dividennya juga bisa sekitar 4-5%? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.